Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman dan setanah air, bahwasanya agama yang paling Allah ridhoi dan Allah paling cintai dan agama yang paling hak adalah agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Jadi agama selain agama Islam di hadapan Allah adalah agama batil. Hati manusia senantiasa condong kepada dua hal, yaitu kebenaran dan kebatilan. Jikalau dia selalu menuntut ilmu, insya Allah hatinya selalu condong kepada kebenaran. Dan jikalau hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, bahkan kotoran-kotoran hatinya, maka sejatinya hatinya akan menjadi keruh dan lama-kelamaan menjadi hati yang mati. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih memeluk agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimahkan kita dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan juga memeluk agama yang benar ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan agar selalu membaca doa agar hati kita tetap istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu yang benar. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Karena kita nggak tahu hati mana, hati siapa yang akan belok kepada jalan yang tidak lurus atau jalan kesesatan. Dan makanya kita selalu ketika sholat 5 waktu membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, wahai Allah, kepada jalan yang lurus. Karena ada atau sebagian oknum kaum muslimin yang murtad dari agama yang benar ini. Karena beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena kurangnya iman dan Islam, lemahnya iman dan Islamnya sehingga dia bisa kufur atau murtad dari agama yang hak ini. Atau dia juga tidak belajar agama yang benar sehingga apa yang ia dengar dari agama-agama yang lain dianggap agama yang lain itu benar. Atau karena faktor ekonomi, kehidupan yang sulit, ini juga bisa mempengaruhi keimanannya. Banyak sekali faktornya. Di video kali ini kita akan mereaksi yaitu Ibu Sri yang murtad. Bahwasanya dia berasal dari keluarga muslim dahulunya dan suaminya muslim. Dia mengaku murtad dikarenakan dia terpengaruh oleh ceramah-ceramah pendeta di YouTube. Nah, jadi dia belajar di YouTube, mendengarkan ceramah-ceramah pendeta bahwasanya agama Kristen atau Nasrani itu agama yang senantiasa mengajarkan ya cinta kasih sayang kepada sesama manusia.
Ya, padahal di agama kita, agama yang syamilan kamil, sudah sempurna. Ya. Masalah cinta dan kasih sayang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agamanya Islam. Kan suaminya Islam. Oh gitu, baik. Ya, jadi berarti dari latar belakang keluarga Muslim ya. Iya. Awal ketertarikan Mbak Sri sama Kristen itu apa sih? Kan katanya tadi udah lama tertariknya. Itu awal-awalnya apa? Ya saya tertariknya itu udah lama ya, mengikuti ajaran-ajarannya itu senang gitu loh. Oh, itu udah Kayak- ketemu dengan beliau Pak Hendritan belum? Belum. Kalau belum ketemu langsung belum, cuma lewat YouTube doang itu. Kayak mengasihi sesama manusia itu kayak Itu dari enak mana? gitu. Dari YouTube, nonton YouTube. Iya. Itu kalau YouTube itu kan sebetulnya belum begitu lama nih tren nih. Iya, Itu sekitar paling tahun baru- berapa Mbak kira-kira? Ya 2 tahunan ada 2 gitu. tahunan ya. 2 tahun. Nah, jadi ini orang murtad karena ngelihat video-video di YouTube gitu lah ya, video pendeta khutbah gitu katanya ya. Dan ini menarik sekali, ada ketika dia dites baca Al-Quran nih, coba kita simak ya. Terus apa namanya, sholat nggak? Sholat Berapa waktu sehari? 5 kali. Rutin, memang tiap hari sholat? Iya. Terus bisa ngaji? Kalau ngaji sih belum terlalu itu, kalau Al-Quran belum terlalu dikit-dikit aja. Tapi ada yang ada hafal-hafal gitu? Ada kalau bacaan sholat-sholat hafal semua. Bacaan sholat-sholat hafal katanya. Oh, kayak surat Al-Fatihah hafal? Apa? Coba baca Mbak, kita pengen tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Balak dolim. Amin katanya ya, begitulah bacaannya hancur ya. Kalau surat-surat selain Al-Fatihah yang hafal apa? Surat Nas gitu Coba kan. baca, Mbak. Surat Nas itu apa? Surat An-Nas kali ya, surat Nas katanya. Ya, kalau surat-surat selain Al-Fatihah yang hafal apa? Surat Nas gitu Coba kan. baca Mbak. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswanas wa min syarri qasidin idza waqa wa min syarri nafasin idza uqad. Sholawat apa enggak sholawat? Aduh, Sholawat kurang apa? Enggak ada yang dihafal sholawat. nggak ada yang hafal. Allahumma sholli Kurang ala hafal. Katanya orang Islam dulunya, masa sih orang Islam nggak tahu sholawat? Oke. Terus lagian kan keluarga saya Islam juga nggak terlalu mendetail gitu. Oh, gitu. Lingkungan saya gitu nggak terlalu gimana gitu ya. Islam Artinya Islam apa? Islam Kalau abangan gitu istilah ya. kalau istilah sekarang Islam apa KTP? Islam KTP. Oh gitu. Oh iya. Ya kayak Islam kayak KTP gitu. Nah sekarang setelah jadi Kristen, Mbak Sri taat. Jadi Kristen yang taat gitu. Iya, Setelah jadi Kristen, ikut kebaktian seminggu sekali. ikut kalau Nah, tiap minggu. Oh, gerejanya di mana kalau pendeta Hendritan punya? Dia mengaku bahwasannya dia murtad ya, karena di Islam sudah ya tidak percaya Tuhan lagi, ya percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia ya hanya beragama Islam waktu itu, hanya Islam KTP ya, tidak menggali Islam yang sesungguhnya, Islam yang hak. Padahal kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, setiap orang ya diwajibkan untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu baik kaum muslimin maupun muslimat. Dan dia juga ya bahwasanya ya agama yang dahulunya Islam KTP ini ya, karena terpengaruh dan terperdaya oleh ya ceramah-ceramah ya, pendeta ini di YouTube, dia akhirnya murtad, keluar dari agama Islam. Jadi segala amalan yang apa ia dapatkan dulu di Islam ya terhapus sia-sia. Dan dia juga ngajinya berantakan ya. Dia bilang surat An-Nas, tapi yang dibaca campur antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, bahkan menyebutkan surat An-Nas saja surat Nas. Ini adalah ya suatu gambaran bahwasanya ya, walaupun mayoritas negara kita kaum muslimin, ironisnya jauh sekali ya
muslim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Dan juga banyak kaum muslimin yang tidak mau belajar betul, sehingga ya banyak kita lihat di lingkungan kita bahwa dia ngaku Islam tapi Islam hanya di KTP. Dia Islam tapi dia tidak berhijab. Dia Islam tapi dia tidak sholat. Ini gambaran yang sudah menyebar atau ada di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan mereka. Oleh karena itu, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan dan ditetapkan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini adalah pesan atau wasiat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam atau Muslim dan mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.